Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, Tuhan seluruh alam semesta dan juga nabi besar kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita curahkan salawat kepada beliau dan juga para kerabat dan keluarganya. Um, Alhamdulillah hari ini kita bisa mendengarkan telebridge yang akan dibawakan oleh Dr. Gigi Ranti Aryani. Topik kali ini akan diangkat yaitu mengenai hubungan antara kesehatan gigi dan kesehatan umum. Insya Allah selama 1,5 jam ke depan, saya Firly dari Martinez, California akan menemani para pendengar dan juga untuk bisa bertanya, dan pada akhir session nanti ada baiknya saya menyapa Dokter Ranti dulu. Assalamualaikum Dokter Ranti. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar di sana? Bagaimana cuaca dan Baik. keluarga? Iya, alhamdulillah hari ini 60 degree. Jadi antara anget sama dingin. Suka bingung mau pakai jaket apa enggak. But alhamdulillah other than that, sehat. Insya Allah diberkahi dengan keimanan, keislaman. Amin. Amin, amin. Insya Allah semoga dalam keadaan sehat selalu. Dan juga saya tak lupa memperkenalkan bahwa bahwasanya kita di sini juga selain berdua juga ada streamer di belakang, itu Mbak Yuli yang juga sebagai pihak teknis untuk kelancaran acara. Baik, sebelum saya memberikan waktunya kepada Dokter Ranti, saya akan membacakan perjalanan pendidikan beliau secara singkat. Beliau lulusan dari Universitas Dr. Mustopo Jakarta, dan juga beliau memiliki Doctor of Dental Surgery dari University of New York, dan beliau pada saat ini bekerja dan juga memiliki klinik gigi yaitu Presidential Dental Kensington di Maryland, dan juga Orchid Dental di Philadelphia. Oke, baik, insya Allah waktunya akan saya berikan kepada Dokter Gigi. Silakan Dokter Ranti. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Rabbi sholli sodri wa yassirli amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pada IMSA dan seluruh teman-teman yang memfasilitasi acara ini. Nama saya Ranti Aryani. Seperti dijelaskan, saya tinggal di 2 kota saat ini, yaitu setengah minggu di Kensington, Maryland, dan setengah minggu di Philadelphia. Alhamdulillah hari ini kita akan membicarakan hubungan antara kesehatan gusi dan kesehatan umum. Suatu topik yang sangat menarik sekali, yang sekarang semakin sudah banyak sekali data dan research yang menunjukkan adanya hubungan yang erat antara kesehatan gusi dan mulut kita ini dengan kesehatan umum. Zaman dulu seperti kita ketahui namanya Fakultas Kedokteran dan Fakultas Kedokteran Gigi itu terpisah gitu. Jadi karena itu kita tidak berbicara satu sama lain. Tapi sebagai praktisi kedokteran gigi saat ini, saya melihat banyak sekali pasien-pasien saya yang sebelum menjalani operasi atau kemoterapi dan sebagainya itu, mereka harus mendapatkan clearance dari dokter gigi dulu, karena kesehatan gusi dan gigi itu menentukan sekali akan prognosis dari kesehatan badan secara umum. Ada cerita yang terjadi di klinik kami gitu. Jadi ada salah satu pasien yang mengalami
kerusakan di sendi lututnya sehingga harus diganti. Dan setelah mengalami 2 kali operasi, bayangkan ya, ini operasi lumayan besar gitu ya, penggantian lutut, beliau itu selalu gagal gitu, selalu terinfeksi lagi, sehingga akhirnya dokternya mengirim kepada kami untuk diperiksa keadaan kesehatan gusinya. Dan ternyata memang gusinya itu mengalami periodontitis, atau yang artinya itu penyakit gusi dan tulang penyangganya itu gitu. Nah, setelah lakukan pemeriksaan yang menyeluruh, kemudian dibersihkan sumber-sumber infeksinya itu, kemudian diajarkan juga oral hygiene instruction. Alhamdulillah dalam operasi yang ketiga kemudian berhasil gitu. Demikian juga untuk pasien yang akan menjalani kemoterapi atau radioterapi misalnya karena breast cancer atau hal lainnya, maka biasanya mereka itu dikirim dulu untuk mendapatkan clearance. Jadi sekarang ini sudah jelas sekali hubungannya antara untuk medical dan dental itu erat sekali hubungannya gitu ya. Nah, sebelum kita mulai, ada satu video yang insya Allah akan saya perlihatkan gitu ya, yang untuk mengawali acara ini gitu ya. Okay, let's take a look at it. Okay. The video. Fabulous your smile is. Thank you. Now you're doing this campaign that's titled "Love the Gums You're With." 50% over the age of 30 have gum disease, which, it can lead to those silly, superficial things like bad breath, which is never cool on a first date. But then it can go on to some more serious things like tooth loss, and then to diabetes, and then to heart disease. And so it really is the gateway to much bigger problems. Well, we want people to get all kinds of information about this, and for more on that, go to cario.org. Oke, jadi tadi ya presentasinya itu adalah sekarang mainstream mulai aware gitu ya tentang kesehatan gusi ini, karena ternyata menurut penelitian ditunjukkan bahwa 80% dari adult population di Amerika ini menderita penyakit gusi berdarah dari mulai paling ringan sampai paling parah gitu. Nah, ada dua hal yang common oral disease atau penyakit mulut yang paling umum itu. Yang nomor satu itu adalah caries atau lubang gigi gitu ya. Nah, kita lihat lagi ini bentuknya. Ya mungkin teman-teman juga semua udah tahu apa itu lubang gigi. Nah, seperti ini. Nah, lubang gigi ini terjadi karena adanya bakteri dan nah ini yang di sebelah situ ya. Nah, can I go to the ini nih Ci? Can I go to the caries factor? Okay. Nah, hal ini adalah caries gigi itu untuk menyebabkan cavity itu harus ada 3 hal yang beririsan gitu ya. Nomor 1 itu adalah gigi itu sendiri. Misalnya apakah kita gigi kita itu saling
tidak beraturan gitu ya, crooked. Nah, karena dia giginya crooked itu, maka itu susah dibersihkan gitu. Dan atau misalnya kita punya crown bridge atau gigi palsu sebagian. Nah, itu semua benda asing yang ada di mulut itu menyebabkan bakteri yang di bawah itu ya lebih gampang untuk berkolonisasi gitu di antara gigi. Nah, bakteri yang menyebabkan penyakit gusi ini disebut penyakit gigi berlubang itu adalah Streptococcus mutans gitu ya. Nah, kemudian yang kedua adalah faktor yang ketiga adalah diet, yaitu harmful food behaviors. Diet apalagi di modern diet sekarang ini gitu ya. Kalau kita lihat itu processed food itu banyak mengandung karbohidrat dan aditif juga, dan yang paling sering itu adalah kalau dia tidak mengandung banyak garam, dia mengandung sekali banyak gula. Sementara gula itu maksimum ya yang badan kita itu untuk mempertahankan kesehatan dari pankreas kita yang menghasilkan insulin agar bisa mengabsorb gula yang kita makan itu sebenarnya tidak lebih dari 20 gram sehari. 20 gram sehari itu mungkin sekitar 5 sendok gula gitu ya. Nah, padahal selama dari mulai bangun sampai tidur lagi, modern diet sekarang ini penuh sekali dengan gula. Kalau misalnya kita bangun pagi-pagi ya, kita makan namanya cereal, terus pancake ya, pancake itu ada karbohidrat, ada sugarnya, walaupun itu dari madu ya, itu termasuk sticky dan bisa menyebabkan interaksi antara bakteri dengan karbohidrat atau sugar ini gitu. Interaksi antara bakteri dengan sugar ini akan menyebabkan turunnya pH level di dalam mulut kita itu menjadi sangat asam sekali. Kalau misalnya kita mau coba ya, misalnya gini, kita makan nasi gitu ya, makan nasi sedikit, kemudian kita kunyah, terus diamkan kira-kira 5 menit, kemudian kita terasa asam. Ya, kita coba nanti ya. Nah, asamnya itu adalah hasil interaksi antara bakteri dan karbohidrat yang menyebabkan byproduct-nya itu ada berupa asam. Nah, asam ini adalah yang mulai mendemineralisasi gigi itu sendiri, gitu ya. Dan risk factor atau faktor yang beresiko menyebabkan kita punya cavity itu adalah karena yang tadi itu bagaimana diet habit kita. Makanan yang berserat itu baik sekali untuk membersihkan gigi, sementara makanan yang processed food atau yang kita beli sudah jadi dalam kemasan dan sebagainya itu disebut processed food, itu banyak sekali mengandung aditif dan kadang-kadang banyak sekali mengandung gula. Terus coba kita lihat lagi mungkin waktu kita snacks gitu ya, pagi di antara siang sampai pagi sampai siang, kita lihat lagi bungkusnya nih, misalnya kita makan Oreo atau biskuit atau apa gitu, kita bisa lihat kandungan sugarnya itu seperti apa. Kemudian makan siang kita makan again nasi, udah gitu mungkin kita minum jus gitu ya, jus juga banyak mengandung gula. Jadi modern diet itu ya sekarang itu banyak sekali mengandung banyak mengandung gula sehingga menyebabkan tingginya sekarang prevalensi dari gigi berlubang ini. Kemudian juga oral hygiene habit ya, misalnya tidak mau menggosok gigi secara rajin, atau yang paling penting saya banyak pasien saya yang di Kensington terutama adalah masyarakat Indonesia, dan kemudian masyarakat Indonesia itu mereka bilang gitu waktu saya ajarin untuk floss, loh saya nggak pernah sih floss, nggak pernah diajarin di Indonesia gitu kan ya. Nah jadi mungkin bukan masalah Indonesia atau Amerikanya ya, cuman masalahnya mungkin diseminasi informasi ini gitu, berapa pentingnya bahwa kita itu at least menggosok gigi sehari 2 kali, itu pagi ketika ketika kita setelah selesai sarapan, karena kalau misalnya kita bangun tidur terus gosok gigi boleh,
Tapi ketika kita makan lagi, makan pagi dan kemudian kita tidak bersihkan, maka makanan itu tinggal dari pagi sampai malam, dan kemudian bakteri dalam mulut kita itu, terutama bakteri yang harmful, itu berpesta pora dengan dengan sisa makanan yang kita tinggalkan selama sarapan. Dan kemudian malam itu setelah dinner atau sebelum tidur kita gosok gigi lagi dan kemudian kita floss lagi. Oke, terus tadi kita tentang caries ya. Nah, yang kedua adalah tentang penyakit yang paling umum itu yang ada di rongga mulut kita adalah periodontitis, atau peri itu artinya pinggiran, odon itu artinya gigi, titis itu artinya peradangan. Jadi peradangan di jaringan yang menyangga gigi gitu ya. Nah, ini keadaan klinisnya seperti ini. Ini salah satu contoh aja ya. Oke. Ya. Seperti kita lihat di sini ya. Ini tanda-tanda dari gejala dari penyakit periodontitis ini. Kita lihat gusinya itu nggak beraturan, panjang pendeknya, kemudian dia itu di beberapa daerah itu bengkak, dan kemudian ini sakit gitu. Nah, kadang-kadang dia juga jadi karena invasi dari calculus itu gitu ya, dia menjadi karang gigi, dia itu menjadi merusak jaringan penyangga tulang, sehingga akhirnya giginya menjadi goyang pelan-pelan gitu. Nah, kemudian satu hal lagi, nah ini gambaran X-ray-nya ya, X-ray-nya itu. Jadi seharusnya tulang itu sangat tinggi sekali dekat dengan bagian crown gigi itu sendiri. Tapi kita lihat yang di bawah itu sangat udah banyak sekali tulang yang hilang di situ gitu. Itu disebabkan oleh periodontitis ini. Kemudian karena adanya let's take a look at it again. Ya. Oke. Nah, karena adanya karang gigi ini, di mana bakteri hidup ya, bilionan bakteri hidup di situ, itu membuat bau mulut atau halitosis. Dan karena kita lihat juga ya, itu ya, karena tulangnya itu turun, maka gusinya juga itu mulai pada turun gitu. Nah, kadang-kadang dia juga bernanah walaupun sedikit, dan kemudian in the end stage gitu ya, dia itu sakit ketika mulai mengunyah gitu. Nah, periodontitis ini terjadi karena plak ya, karena plak yang tadinya plak itu adalah sisa makanan bercampur dengan bakteria yang kemudian tidak dibersihkan gitu. Nah, karena dia tidak dibersihkan, sementara mulut kita ini dari metabolisme kita air liur kita mengandung kalsium. Nah, kalsium itu kemudian menginvasi plak ini, kemudian plak ini menjadi keras, dan inilah yang disebut dengan karang gigi gitu ya. Nah, yang berbahaya dari ini gitu ya, dari plak ini adalah, let me just repeat that again. Plak ini dia itu bakteri-bakteri yang ada di situ mengeluarkan setelah dia makan gitu ya, dia mengeluarkan racun gitu. Nah, racun inilah yang kemudian kalau misalnya terjadi secara kronis ya, dan gum disease itu awalnya tidak terasa gitu. Mungkin dimulai ketika kita masih teenager, dimulai dengan gusinya dulu yang meradang, kemudian setelah tidak dirawat dengan baik, lama-lama akhirnya 10 tahun kemudian masuk ke jaringan tulang giginya itu, dan kemudian menyebabkan penyakit gusi dan tulang penyangga ini gitu. Nah, bakteri terutama yang hidup there's millions of type of ada beberapa ratus spesies bakteri dalam mulut kita, tapi hanya beberapa yang bisa menyebabkan caries tadi atau lubang gigi, dan juga menyebabkan penyakit periodontitis ini gitu.
Nah, salah satu bakteri yang sangat virulen atau sangat berbahaya itu namanya spirochete gitu ya. Nah, kalau misalnya dilihat, kita lihat nih ya salah satu bakteri spirochete ini. Oke. Nah itu ya, ini penampang apa namanya dilihat dari di bawah mikroskop ya, plak itu. Nah kita lihat yang bergerak itu namanya spirochete gitu, bakteri yang sangat nakal dan sangat virulen, dan dia itu resisten dengan antibiotik juga gitu. Nah si bakteri itu ya, nah itu yang tengah itu adalah sel white blood cell kita atau sel darah putih kita yang diserang oleh si spirochete ini gitu. Nah, oke. Nah, jadi setelah si bakteri itu makan makanan yang ditinggalkan, nah itu sisa makanan gitu ya, sisa makanan yang ditinggalkan, dia itu mengeluarkan racun, dan racunnya itu kemudian karena badan kita tentu ingin melawan adanya racun itu dengan dengan memanggil inflammatory response atau respons peradangan gitu ya. Nah, in the long term, kalau misalnya ini terus terjadi secara kronis sejak kita masih remaja sampai nanti tua gitu ya, pelan-pelan semua akumulasi dari toksin ini kemudian berjalan di seluruh seluruh badan kita ini melalui pembuluh darah gitu ya. Nah, satu hal yang saya ingin disclaim ya, bahwa beberapa penyakit yang nanti akan kita bahas itu berhubungan baik secara udah ada bukti secara kuat secara klinis maupun suspected gitu ya, atau masih dalam investigasi gitu. Cuman yang jelas bahwa beberapa penyakit yang nanti akan kita bahas setelah ini yang disebabkan oleh gum disease ini adalah salah satu faktor gitu ya untuk menyebabkan beberapa penyakit tersebut gitu. Jadi bukan berarti bahwa kita punya gum disease pasti ini menyebabkan ini dan ini gitu. Bukan seperti itu. Tapi gum disease menjadi contributing factor, menjadi faktor yang memberikan memberikan tambahan kepada virulensi atau keganasan dari penyakit-penyakit ini gitu ya. Nah, satu hal ketika badan kita itu ketika tulang kita itu dikelilingi oleh karang gigi itu, kemudian ada gejala dari peradangan itu, yang terjadi kemudian adalah tulang kita itu berusaha dihancurkan oleh badan kita sendiri gitu, karena kita ingin menjauhi sumber dari karang gigi itu sendiri gitu. Nah, tapi semakin tulangnya itu turun, semakin besar invasi dari si bakteri tersebut gitu ya. Nah, kemudian itulah ketika bahan-bahan inflamasi dalam tubuh kita itu menyerang badan kita sendiri, itu yang disebut dengan autoimmune disease atau penyakit yang dimana imun kita itu menyerang badan kita sendiri gitu. Dalam hal ini, dalam hal periodontitis, maka tulang di sekitar gigi itu dihancurkan sendiri oleh badan kita untuk menjauhi sumber penyakit itu sendiri. Kemudian ada juga autoimmune disease yang juga berhubungan dengan adanya toksin ini, yaitu rheumatoid arthritis atau artritis tangan gitu ya, dan multiple sclerosis. Ini ada picture-nya di sini. Oke. Ya, itu seperti itu ya. Jadi your mouth talk to your body and your body talk to your mouth gitu. Jadi waktu saya presentasi ini ya, waktu saya mulai mempersiapkan presentasi ini, saya jadi teringat dengan hadisnya Rasul SAW bahwa kaum mukmin itu adalah seperti satu badan. Kalau satu bagian badan yang satu sakit, maka sakitlah bagian yang lain gitu ya. Nah, jadi Rasul sudah
memberitahu gitu loh bahwa badan kita itu satu unit gitu loh. Apa yang terjadi dalam satu lokasi itu berhubungan dengan lokasi yang lainnya. Ketika kita mengalami penyakit kronis periodontitis ini, maka kemudian toksinnya itu berjalan di seluruh tubuh kita, dan kemudian dia menyebabkan salah satunya ya yang di bagian brain kita itu adalah kerusakan dari sel-sel dari sel-sel otak kita sendiri itu gitu, yang menjadi predisposing factor dari penyakit Alzheimer's. Nah, saat ini researcher belum berani untuk mengatakan bahwa penyakit gusi bisa menyebabkan penyakit Alzheimer's. Tapi data-datanya itu sangat sangat kuat bahwa di otopsi dari otak para penderita Alzheimer's ini ditemukan bakteri-bakteri yang menyebabkan penyakit gusi yang ada dalam mulut ini gitu. Jadi bakterinya itu sendiri berjalan di bloodstream, kemudian sampai di otak, dan kemudian dengan cara yang sangat sophisticated sekali gitu ya, mereka masuk ke ke barrier antara blood dengan darah dengan otak ini, dan kemudian berpopulasi di situ dengan pelan, kronis tapi pasti gitu. Nah, jadi dua bakteri yang ditemukan di otak para penderita Alzheimer's ini adalah P. gingivalis, dan yang tadi saya kasih lihat itu spirochete itu gitu ya. Nah, kemudian inflamasi kronis ini kemudian dia itu bisa melemahkan pembuluh darah gitu. Nah, kemudian karena dia lemah, maka toksin ini kemudian masuk ke dalam darah kita. Nah, nggak cuma ke dalam otak tadi gitu ya, masuk ke dalam otak, tapi juga dia masuk ke saluran kardiovaskular atau jantung dan pembuluh darah gitu ya. Nah, menyebabkan aterosklerosis atau pengerasan pembuluh darah gitu. Ada satu research yang menarik bahwa ketika seorang yang mengalami aterosklerosis, dia itu dirawat gusinya itu, beberapa minggu kemudian atau aterosklerosisnya itu kemudian berkurang gitu. Jadi ada hubungan gitu antara membersihkan secara profesional gitu ya penyakit gusi ini dengan elastisnya kembali pembuluh darah kita gitu. Nah, kemudian bila aterosklerosis ini atau pengerasan pembuluh darah ini tidak ditangani, maka akan menyebabkan naiknya tekanan darah kita gitu ya. Nah, ketika tekanan, jadi secara tidak langsung gitu ya, penyakit gusi, chronic inflammation gitu, peradangan yang kronis itu menyebabkan blood vessel kita menjadi semakin lemah, kemudian bakterinya itu masuk atau racunnya masuk, dan kemudian beredar di sekeliling pembuluh darah kita, menyebabkan pengerasan dari pembuluh darah gitu ya. Nah, pengerasan pembuluh darah ini kemudian karena dia sempit pembuluh darahnya dan keras, dia tidak terlalu elastis lagi, sehingga jantung harus bekerja keras gitu, bekerja keras untuk memompa darah gitu. Nah, ketika semakin keras dia bekerja, kemudian semakin sempit tempatnya, sementara tekanan semakin tinggi, inilah yang disebut dengan tekanan darah tinggi gitu. Nah, kalau misalnya tidak diawasi, maka tekanan darah tinggi itu bisa semakin melemahkan pembuluh darah, dan kemudian kalau misalnya pembuluh darahnya itu akhirnya pecah gitu ya, kalau itu pecah di otak, itu yang disebut dengan stroke. Sementara kalau misalnya dia di jantung pecahnya itulah yang disebut dengan serangan jantung. Terus kalau misalnya itu pecahnya di ginjal kita, maka kita mengalami apa yang disebut dengan gagal ginjal dan sebagainya. Nah,
racun ini juga bisa menyerap berhenti di sekitar jantung kita juga. Nah, ketika jantung kita mengalami peradangan ini yang disebut dengan endokarditis atau peradangan dari bagian dalam dari jantung kita ini gitu. Nah, kemudian karena periodontitis sendiri itu adalah penyakit peradangan gitu ya. Sementara gejalanya sendiri kita nggak tahu gitu loh, bahwa ketika seseorang mengalami periodontitis di awalnya itu dia itu tidak tahu, tidak merasa apa-apa gitu kan, tidak ada sakit gitu. Mungkin salah satu sign-nya itu, tandanya itu ketika dia gosok gigi gitu, kemudian ada sedikit darah gitu kan, dipikirnya oh cuma sedikit, it's not a problem, tapi sebenarnya it is a problem gitu. Karena bayangkan kalau misalnya tangan kita gosok gitu kan, kalau misalnya tangan kita gosok kemudian kita berdarah dan itu terjadi day in and day out for many years gitu, untuk untuk waktu yang lama, maka tentu kita khawatir dengan dengan peradangan di tangan kita ini gitu, open wound gitu ya. Nah, sebenarnya yang terjadi dalam mulut itu juga itu adalah suatu open wound yang terjadi secara kronis gitu. Nah, tapi karena ini terjadinya di mulut, udah gitu cuman nggak ada rasa sakit ya. Nah, akhirnya kita banyak pasien itu dan banyak populasi itu mengabaikannya. Makanya kemudian di Amerika sendiri tercatat bahwa sekitar 80% dari adult population itu mereka mengalami penyakit gusi ini gitu. Nah, kemudian salah satu byproduct dari chronic inflammation itu adalah bertimbunnya free radicals gitu ya. Seperti kita ketahui bahwa free radicals itu adalah salah satu faktor yang memacu terjadinya kanker gitu ya. Nah, jadi gum disease. Nah, kita lihat lagi di sini ya. Jadi bagaimana adanya banyaknya free radical ini kemudian menjadi salah satu faktor dari meningkatnya resiko head and neck cancer gitu. Dan kemudian nggak cuma head and neck cancer, tapi juga dia karena bakteri dan toksinnya itu juga ditelan gitu. Baru-baru ini ada research yang lebih baru lagi yang melihat adanya hubungan antara penyakit gusi ini dengan esophageal cancer atau kanker esofagus. Esofagus itu adalah saluran di antara sebelum mulut dengan lambung gitu ya. Nah, jadi di antara pertemuan itu karena bakteri ditelan dan toksinnya ditelan dalam waktu yang lama, kronis gitu ya, akhirnya bisa menyebabkan cancer dari esophageal cancer. Dan kemudian untuk ibu yang sedang hamil dan mengalami penyakit ini, research telah menunjukkan bahwa 1 dari 7 kehamilan itu lahir dengan low birth weight, atau bayinya itu lahir dengan berat yang kurang gitu ya dari normal, yaitu normal itu sekitar 5 pound 8 grams, itu kira-kira 2,5 mungkin 2,5 kiloan ya, sekitar segitu. Nah, satu hal yang penting lagi adalah ada hubungan yang sangat jelas sekali antara diabetes dan penyakit periodontitis ini. Diabetes adalah penyakit ketika badan kita tidak bisa mengabsorb atau menyerap insulin dari pembuluh darah gitu. Nah, periodontitis menyebabkan orang yang mengalami periodontitis ini dalam waktu yang kronis meningkatkan resikonya untuk mengalami diabetes. Dan diabetes pun, orang yang mengalami diabetes mengalami high risk gitu ya untuk mengalami periodontitis. Jadi ini two ways gitu ya. Diabetes menyebabkan periodontitis dan periodontitis bisa menyebabkan diabetes juga gitu.
Salah satunya adalah karena chronic inflammation ini, ketika kita mengalami chronic inflammation, salah satu faktor yang dikeluarkan itu oleh faktor inflamator itu adalah namanya TNF-alpha gitu ya. Nah, TNF-alpha ini membuat badan kita itu resisten terhadap insulin yang harusnya menyerap gula ini gitu. Akhirnya kita mengalami kenaikan gula darah gitu. Nah, kemudian tadi kita berbicara tentang toksin dari plak itu sendiri. Nah, sementara chronic inflammation ini dia bisa menyebabkan pembuluh darah di sekitar mulut ini menjadi lebih rentan gitu, lebih rentan dan lebih gampang bagi bakteri untuk menyelusup di pembuluh darah yang rentan ini, dan kemudian bakterinya itu berjalan di seluruh sirkulasi badan kita. Jadi nggak cuma toksinnya, tapi bakterinya juga bisa masuk ke pembuluh darah kita dan kemudian mengendap gitu. Nah, mengendap di daerah-daerah yang kurang pembuluh darahnya itu gitu. Makanya kemudian kenapa pentingnya kita berolahraga itu adalah agar darah kita itu lancar mengalir gitu, sehingga tidak ada darah yang tidak lancar, di mana darah yang tidak lancar ini menjadi tempat berlindungnya si bakteri ini. Dan bakteri ini ketika dia udah sampai di situ, dia menunggu dan kemudian mengeluarkan toksin, dan kemudian lagi-lagi diserang oleh badan dalam bentuk inflamasi atau peradangan, dan akhirnya kemudian memulai siklus kerusakan dalam jaringan-jaringan yang kita sudah bahas sebelum ini gitu ya. Nah, kemudian risk factor gitu ya, atau faktor dari resiko dari periodontitis ini adalah karena oral hygiene yang tidak baik gitu, cavity atau misalnya caries kita diamkan gitu sampai besar dan kemudian menjadi sumber penyakit, atau kita tidak malas gosok gigi dengan baik dan floss, atau atau malas ke dokter gigi untuk dibersihkan karang giginya dan diperiksa setiap 6 bulan sekali. Kemudian risk factor yang lainnya adalah smoking atau merokok gitu ya. Karena merokok itu di dalam rokok terdapat berbagai macam karsinogen dan juga nikotin. Dan salah satu sifat dari nikotin itu adalah dia menyebab vasoconstriction atau pembuluh darah itu menjadi mengecil. Ketika pembuluh darah itu mengecil, dianya itu tidak cukup untuk membawa nutrien dan zat imun ke daerah-daerah yang diperlukan gitu. Nah, kemudian risk factor yang berikutnya adalah gigi yang berjejal gitu. Karena gigi yang berjejal itu susah sekali untuk dibersihkan gitu. Nah, kemudian beberapa macam obat-obatan juga itu menjadi meningkatkan resiko untuk timbulnya periodontitis ini, karena beberapa obat-obatan itu menurunkan produksi dari air liur kita gitu. Sementara di air liur kita itu ada banyak immune system materials gitu. Nah, ketika darah saliva kita atau air liur kita itu berkurang, maka kemudian yang terjadi adalah kita kurang penjagaan dari terhadap serangan dari bakteri ini, dan kemudian kita menjadi lebih rentan terhadap bakteri yang seperti yang saya sebutkan tadi, Spirochetes, gingivalis, dan beberapa spesies lainnya gitu. Nah, jadi itu tentang dua penyakit ya yang paling umum, dan jadi gini, di salah satu one disease that penyakit yang menyebabkan tingginya angka kematian di Amerika itu nomor 1 itu adalah cardiovascular disease gitu ya. Nah, jadi salah satu faktor dari cardiovascular disease ini adalah periodontitis ini. Sementara
periodontitis sendiri itu mempunyai high prevalency di Amerika ini sendiri. Jadi sangat penting sekali bagi kita untuk memastikan gitu ya bahwa kita terhindar dari penyakit gusi ini gitu. Karena mulut kita ini adalah gateway atau dia menjadi gerbang ke seluruh badan kita ini gitu. Kalau mulut kita sakit, maka sakit juga seluruh badan kita ini, menjadi contributing factor. Karena banyak juga ya faktor yang saya sebutkan tadi. Jadi kita bisa melihat bahwa karena adanya peradangan ini, maka dia menyebabkan penyakit gusi, penyakit jantung, stroke, diabetes, kemudian cancer, terus rheumatoid arthritis, multiple sclerosis, dan other situations, other medical conditions, gitu ya. Nah, setelah kita berbicara tentang caries dan periodontitis ini, pencegahan selalu lebih baik daripada pengobatan, gitu ya. Jadi di Amerika, anak-anak itu dianjurkan untuk pergi ke dentis sejak umur 2 tahun. Karena kenapa? Tidak cuma kita ingin memastikan bahwa kesehatan gigi mereka itu baik, tapi juga kita bisa melihat pola pertumbuhan tulangnya dan sebagainya, sehingga kita bisa mencegah kerusakan gitu. Nah, kalau misalnya ternyata ya untuk satu dan lain sebab gitu ya, dan saya juga banyak pasien yang datang dalam keadaan sudah mengalami penyakit gusi ini, maka ada beberapa hal yang kita bisa lakukan untuk mengontrol penyakit ini. Jadi sebagaimana halnya diabetes bisa dikontrol gitu ya, melalui diet, terus udah gitu menggunakan insulin dan sebagainya. Maka penyakit gusi ini pun sayangnya setelah kita terkena penyakit ini, bakteri itu sangat susah sekali dikontrol, tapi kita bisa mengontrol susah sekali untuk dihilangkan, tapi kita bisa mengontrol sampai jumlahnya itu tidak menjadi tidak membahayakan gitu. Dikontrol seminimal mungkin gitu ya. Beberapa hal yang kita bisa lakukan adalah yang pertama kita harus menghancurkan bakteri itu ya, bakteri yang berbahaya itu, yaitu dengan dengan beberapa hal seperti laser, atau kita berkumur-kumur dengan antimicrobial. Walaupun saya juga ingin memberikan caution ya, hati-hati ya, jangan sampai kita abusive dengan penggunaan dari mouth rinse itu sendiri gitu, karena yang over the counter mouth rinse itu seperti misalnya beberapa merek, dia itu antimikrobial dan tidak hanya membunuh bakteri yang baik, tapi bakteri yang jahat, tapi bakteri yang baik juga itu dibunuh gitu. Nah, itu yang menyebabkan kemudian imbalance, ketidakseimbangan dalam mulut kita ini gitu. Dan nggak cuma itu, kalau bisa tertelan ke dalam saluran usus kita dan sebagainya, maka itu pun membunuh bakteri-bakteri yang baik gitu. Sementara bakteri yang baik ini nanti insya Allah kalau ada kesempatan kita akan bicara ya tentang pentingnya microbiome itu ya. Itu membantu dalam hal pencernaan, membantu dalam hal defense gitu ya terhadap berbagai macam penyakit. Jadi bayangkan kalau kita abusive dengan mouth rinse ini, maka kemudian kita juga membunuh nggak cuma bakteri yang baik tapi bakteri yang buruk, dan kemudian itu melemahkan imun sistem kita sendiri gitu. Nah, kemudian kadang-kadang bakteri ini demikian virulennya gitu ya, sehingga menyebabkan pembengkakan. Maka pada saat terjadinya pembengkakan seperti ini, kita harus segera menghubungi medical professional sehingga bisa ditangani, dan biasanya dalam keadaan yang akut ya, peradangan akut, itu harus diberikan antibiotik. Walaupun sekarang juga kita sudah mengalami satu situasi di mana banyak sekali resistensi terhadap antibiotik, karena antibiotik sendiri sekarang sudah selama ini telah dipakai dengan secara tidak tepat dan terlalu banyak gitu
gitu ya. Nah, karena itu kemudian itu mengganggu juga keseimbangan flora dalam badan kita. Karena itu hati-hati, jangan ngambil mungkin ada beberapa pasien saya juga yang suka beli antibiotik sendiri dan kemudian mengobati sendiri, kemudian tidak dengan dosis yang tidak benar gitu ya, itu akan menyebabkan resistensi gitu. Jadi harus hati-hati sekali sebelum kita memutuskan untuk minum antibiotik, harus ada alasan yang sangat jelas sekali gitu. Dan yang paling penting adalah setelah kita meminum antibiotik, kita harus menggantikannya dengan probiotik gitu ya. Jadi antibiotik itu adalah yang membunuh bakteri yang jahat maupun yang baik. Nah, kemudian kita harus replenish bakteri yang baik ini dengan menggunakan probiotik gitu. Nah, waktu itu di Indonesia kalau nggak salah ada yang namanya Yakult, ya itu juga bagus karena ada L-Casei, Lactobacillus casei dan sebagainya gitu. Itu bakteri yang bagus yang harus ada dalam badan kita ini, kalau nggak nanti terjadi imbalance itu. Dan kemudian kita juga harus membersihkan seluruh karang gigi yang ada dalam mulut dengan secara profesional. Kemudian kita harus meningkatkan oral hygiene dan riset telah membuktikan bahwa electric toothbrush atau sikat gigi yang menggunakan listrik itu lebih baik daripada hand brush gitu. Kenapa? Karena dengan electric toothbrush dia lebih thorough gitu ya, lebih seksama gitu ya dalam membersihkan plak itu, dan kemudian gelombang elektriknya itu sendiri menggetarkan odolnya, terus airnya gitu untuk masuk hingga ke sela-sela gigi gitu. Walaupun tetap kita harus floss. Kemudian itu tentang oral care-nya. Dan kita harus mempertahankan pH balance dalam mulut kita ini gitu. Jadi yang baik itu adalah basa gitu ya, di antara 7,25 pH itu. Karena kalau misalnya dia asid gitu ya, nggak cuma itu merusak gigi kita, tapi juga menjadi tempat yang baik untuk harmful bacteria untuk tumbuh di environment seperti itu. Dan kemudian secara makanan pun kita harus mengawasi apa yang kita makan gitu ya. Jadi karena kita tahu bahwa dari chronic inflammation ini byproduct-nya itu adalah free radicals yang menjadi salah satu faktor menyebabkan timbulnya cancer, maka kita harus melawannya dengan makan makanan yang banyak antioksidannya, atau sayuran atau buah-buahan yang banyak mengandung antioksidan seperti blueberry, cherry, terus strawberry. Nah, dan ini juga yang sebaiknya yang saya sarankan adalah kalau bisa sebanyak mungkin kita menggunakan organik gitu, karena pertanian pertanian modern sekarang ini banyak menggunakan herbicide atau fungicide. Terus seperti weed killer dan sebagainya itu. Nah, sebagaimana halnya herbicide dan fungicide itu bisa membunuh hama gitu di tanaman, kemudian residunya itu banyak tertinggal di dalam makanan itu, kemudian kita memakan residunya itu, kembali lagi itu mengganggu keseimbangan bakteri yang baik dalam tubuh kita gitu. Jadi sebisa mungkin kita berusaha untuk makanan yang organik, kemudian lokal lebih bagus lagi, dan kalau bisa kita lebih banyak
makan sayuran dan mungkin dari proteinnya kita bisa ambil dari seafood, walaupun sekarang juga ada kontroversi bahwa seafood juga telah tercemar, astagfirullah, banyak sekali kerusakan ya di dunia ini gitu ya. Dalam halnya daging merah atau daging putih seperti ayam atau sapi dan sebagainya, kita juga harus berhati-hati, lagi-lagi karena ya sekarang ini apalagi yang sudah peternakan sapinya yang besar itu, seperti yang ada di Amerika ini. Saya belum tahu bagaimana di Indonesia, namun banyak sekali peternakan sapi di sini yang dengan skala industri atau skala besar itu, mereka memompa banyak antibiotik dan anti-inflamatori gitu. Nah, kemudian antibiotik anti-inflamatori ini kemudian menetap di dalam dagingnya, dan kemudian akhirnya kita makan dagingnya itu sendiri. Again, itu akhirnya menyebabkan turunnya mengganggunya bakteri yang baik yang ada dalam tubuh kita ini gitu. Nah, jadi untuk mengambil kesimpulannya gitu ya, bahwa mulut kita itu adalah gerbang, kesehatan mulut adalah gerbang dari kesehatan seluruh badan kita, dan demikian juga kesehatan badan kita itu didukung oleh kesehatan dari gusi dan gigi ini. Karena itu marilah kita semua menyayangi dan merawat amanah yang telah Allah berikan ini gitu ya, sehingga bila mulut kita sehat, insya Allah badan kita juga akan sehat. Demikian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Kalau ada pertanyaan, silahkan. Jazakillah khair, Dokter Gigi Ariyanti, masukan materinya pada hari ini sangat benar-benar bermanfaat. Baik, alhamdulillah ini sudah ada beberapa pertanyaan yang masuk ke saya. Ini mau dibacakan sekaligus atau satu persatu, Mbak? Mungkin satu persatu ya, sebentar ya. Can I pen, please? Oke, satu persatu ya, Mbak ya. Ya, oke. Ini pertanyaan pertama. Anak saya umur 4 tahun, ada cavity di gigi belakang 1. Apakah perlu ditambal? Terima kasih. Oh ya, tentu saja. Definitely. Ya, harus ditambal. Yeah. Karena kalau misalnya dibiarkan, apalagi anak umur 4 tahun, dia belum punya skill untuk membersihkan gigi dengan baik gitu ya. Nah, jadi di daerah yang lunaknya itu nanti makanan akan ngumpul di situ, udah gitu semakin dalam, dan akhirnya akan mencapai ke saluran syaraf, dan kemudian menyebabkan sakit gigi, terus kemudian giginya akan mati, kemudian menyebabkan absesnya itu nanti and so on and so forth. Jadi saya pernah punya temannya, anaknya teman sampai harus masuk rumah sakit gara-gara ini masih anak umur 5 tahun juga, harus di-hospitalize gitu karena absesnya ini gitu. Jadi lebih baik pencegahan selalu lebih baik dari penyembuhan gitu. Ya. Baik. Pertanyaan kedua, gusi saya sekarang bengkak dan bernanah. Itu seperti setahun yang lalu yang pernah saya tanyakan pada dokter. Apakah yang harus saya lakukan? Apakah saya mencabut gigi saya atau harus visit ke dokter ya untuk bagian gusi? Ya, jadi sebelum kita memutuskan untuk mencabut gigi, lebih baik kita pergi ke dokter yang ahli penyakit gusi, yaitu namanya periodontis gitu ya, atau bisa juga ke general dentist yang memang interestnya gitu, keahliannya juga untuk menangani gusi ini gitu. Karena yang seperti kita bahas tadi, ini adalah sumber infeksi yang aktif dan kronis gitu, yang bakterinya itu akan menyebabkan masalah ke seluruh badan kita secara kronis. Jadi jangan ditunda lagi, walaupun tidak sakit gitu ya, tetap itu harus ditangani gitu. Ya, baik. Pertanyaan ketiga,
saya sudah 2 tahun tidak pernah melakukan teeth cleaning, akan tetapi rajin gosok gigi dan membersihkan dengan floss. Apakah saya harus tetap lakukan deep cleaning? Deep cleaning atau regular aja, ada 2 macam cleaning gitu ya. Ada regular cleaning dan ada juga deep cleaning. Nah, deep cleaning itu biasanya dilakukan pada orang yang sudah didiagnosa mengalami penyakit kehilangan tulang penyangga gigi ini gitu ya. Jadi kalau misalnya di awal kunjungan awal dilakukan pengukuran dari saku-saku gusi, kemudian terlihat bahwa kita telah kehilangan tulang, maka kemudian dalam 2 tahun kemungkinan saku-saku gusi yang dalam itu sudah mengumpulkan lagi banyak plak dan kalkulus, karena itu harus diulang lagi gitu. Sementara kalau misalnya waktu datang itu didiagnosa sekedar cuman peradangan masih di atas gitu ya, masih gusi gitu, kemungkinan hanya regular cleaning. Satu hal lagi bahwa untuk penderita periodontitis, standard of care di Amerika ini adalah melakukan maintenance atau perawatan maintenance, pembersihan karang gigi dan plak itu setiap 3 bulan sekali. Sementara untuk yang lainnya itu setiap 6 bulan sekali. Jadi walaupun kita telah menggosok gigi dan floss, tapi banyak areal yang tidak bisa kita capai gitu. Tetap karena ini banyak sekali sudut dan area yang apalagi di belakang gigi itu yang sulit untuk dibersihkan gitu. Tetap jadi kita harus tetap datang untuk melakukan perawatan check up dan cleaning. Yep. Selanjutnya nih, apakah ada pengaruh amalgam filling terhadap kesehatan tubuh? Kebetulan beberapa gigi fillingnya ada yang menggunakan amalgam. Iya, jadi sampai sekarang ada 2 kubu di Amerika sendiri ya yang mengatakan bahwa satu hal ya, bahwa dalam amalgam filling itu ada merkurinya. Dan merkuri itu adalah bahan yang neurotoksin. Jadi dia beracun, apalagi untuk ke neuron atau sel-sel syaraf kita gitu. Nah, penggunaan setiap kali kita makan yang panas atau makan yang keras gitu ya, sedikit dari merkuri itu selalu dilepas ke dalam sistem kita gitu. Nah, orang mengatakan bahwa kita lebih yang kontra mengatakan bahwa merkuri yang kita dapatkan dari makan ikan itu jauh lebih besar dari merkuri yang keluar dari mulut kita gitu, dari tambalan kita itu gitu. Nah, kalau buat saya pribadi, kalau misalnya kita bisa menghindari racun walaupun sedikit gitu ya, why not? Jadi kalau buat saya pribadi, saya mengembalikan lagi gitu, karena tidak ada kesepakatan antara yang pro dan kontra di Amerika ini sendiri. Nah, kalau buat saya lebih baik saya nggak pakai tambalan yang amalgam itu karena ada merkurinya itu. Tapi saya serahkan lagi pada dokter giginya apa yang mereka percaya gitu. Cuman kalau buat saya sendiri, kalau ini kita tahu bahwa ini adalah racun untuk syaraf kita gitu ya, walaupun dalam jumlah kecil, bayangkan bagaimana akumulasinya selama puluhan tahun, apakah itu tidak akan menyebabkan masalah gitu. Ini kelanjutannya, kalau misalnya dia udah terlanjur amalgam, terus bisa minta ke dokternya untuk diganti fillingnya gitu ya? Bisa minta diganti ya. Oke. Pertanyaan selanjutnya, apakah yang harus kita konsumsi untuk meningkatkan bakteri baik di saliva selain mengkonsumsi probiotik? Oke. Yang jelas antioksidan ya, makanan yang mengandung antioksidan itu akan membantu peningkatan probiotik kita. Misalnya makanan makanan yang mengandung polifenol, antioksidan, polifenol gitu ya. Polifenol itu misalnya kita dapatkan dalam brokoli gitu, makanan yang deep green gitu ya, brokoli, kale, terus kangkung,
and so on and so forth, atau green pepper, red peppers seperti itu. Jadi memang lebih ke plant based gitu ya. Makanan yang baik itu yang plant based dan organik gitu. Itu yang bisa kita lakukan setiap hari gitu. Kalaupun misalnya kita tidak bisa mendapatkan yang organik, kita harus membersihkannya dengan seksama gitu ya. Make sure semua residu dari herbicide sama pesticide sama fungicide-nya itu semuanya bersih gitu. Jadi harus dilakukan perendaman, kemudian diulang lagi sampai 2 kali gitu. Walaupun tetap tidak menjamin gitu. Jadi selain probiotik, yang jelas kita berusaha untuk makanan yang sehat, terus udah gitu raw yang nggak terlalu lama dimasak gitu ya. Kemudian makanan sayur dan buah-buahan yang berwarna yang baik itu blueberry, strawberry, apel, pisang dan sebagainya. Satu hal ya yang saya ingin ingatkan bahwa kalau kita makan buah itu lebih baik kita makan buah secara utuh gitu ya, karena kalau kita jus, memang sekarang lagi trendy untuk menjus banyak buah-buahan. Masalahnya itu adalah itu seratnya sudah tidak ada, dan kemudian yang terakumulasi itu adalah justru gulanya itu gitu, gula yang ada walaupun fruktosa gitu ya, yaitu gula yang ada dalam buah-buahan itu tetap itu pada saat kita meminumnya karena langsung masuk ke bloodstream gitu ya, itu akan menyebabkan meningkatnya gula darah dalam tubuh kita gitu. Sementara seperti yang saya sampaikan tadi bahwa untuk mempertahankan fungsi normal dari pankreas kita itu kita tidak boleh lebih mengkonsumsi gula lebih dari 20 gram sehari gitu. Ya. Nah, jadi be careful kalau misalnya senang jus boleh juga, tapi dalam jumlah yang kecil aja, sedikit aja gitu, jangan banyak-banyak ya. Selanjutnya, apakah genetik ada hubungannya dengan mudahnya gigi terkena cavity, mengingat sudah senantiasa membersihkan gigi, tetapi tiap kali ke dentist selalu ditemukan cavity? Ya, genetik juga memainkan peran gitu ya. Cuman itu bukan sebagian besar gitu. Penyebab gusi itu seperti yang kita jelaskan tadi ada tiga faktor, yaitu giginya itu sendiri, kemudian adanya hadirnya bakteri, dan yang ketiga itu adalah diet gitu. Diet ini misalnya diet yang tidak sehat seperti misalnya banyak karbohidrat, banyak gula, terus yang melekat erat di gigi gitu ya. Saya banyak menemukan pasien saya yang mengatakan bahwa saya rajin gosok gigi dan floss gitu, tapi kenapa saya ada cavity terus gitu. Nah, ternyata setelah dilihat misalnya frekuensi snacking gitu. Jadi setelah makan pagi ada snacking, udah gitu snacknya misalnya potato chips atau biskuit, itu semua yang mengandung karbohidrat, sugar gitu ya, dan kemudian tidak kumur-kumur atau bahkan tidak floss gitu. Jadi tolong dilihat lagi, mungkin bisa bikin semacam diary gitu, apa yang kita makan selama 1 minggu itu, kemudian kita kasih lihat sama dokter gigi kita gitu, dilihat dari makanan ini apa nih yang kemungkinan bisa menyebabkan penyakit gusi, penyakit cavity ini gitu. Okay. Ya. Selanjutnya, apakah ada vaksin untuk mencegah penyakit gusi ini? Saya punya pasien ya, dia itu salah seorang saintis di perusahaan farmasi yang terbesar di Amerika ini. Ketika dia mengalami penyakit gusi dan penyakit gigi, dia tuh bilang tuh, saya pikir kalau kita bisa menemukan vaksin ini, the world will be a much better place gitu. Tapi sayangnya sampai sekarang belum ada yang melakukan ke hal itu gitu. Walaupun mungkin it's in the mind of scientists gitu, tapi belum dilakukan ya. Mudah-mudahan Mbak yang nanya itu bisa jadi mungkin dalam beberapa tahun ke depan ada inovasi penemuan. Iya, mudah-mudahan. Iya. Selanjutnya, apakah anak umur 4 tahun punya cavity perlu di crown atau tambal? Ya, tadi ini mungkin pertanyaannya sama.
Ya, masalah crown atau tambal tergantung besar kecilnya. Kalau misalnya masih kecil itu bisa sekedar ditambal, tapi kalau misalnya udah melibatkan 3 permukaan, jadi permukaan gigi itu di dokter gigi itu kita hitung ada permukaan kunyah, permukaan yang menghadap ke lidah, permukaan yang menghadap ke gusi, permukaan yang menghadap ke ke kiri dan kanan dari gigi sebelahnya itu. Nah, kalau misalnya dari satu gigi itu sudah melibatkan lebih dari 2 permukaan, maka lebih baik digunakan crown karena ini menandakan bahwa anak itu akan bisa kena cavity lagi gitu. Jadi lebih baik di crown aja biar anaknya juga nggak usah bolak-balik datang. Kalau udah lebih dari 3 permukaan gitu. Ya. Selanjutnya, apakah jika ada crown yang lepas dari gigi dan apakah gigi yang tadinya tertutup crown masih bisa dipertahankan? Jadi kita harus lihat kenapa lepasnya itu. Apakah karena sekedar kurang semen di dalamnya, atau karena misalnya dia itu clenching maksudnya dia suka grinding giginya ya, kayak menggerutuk-gerutuk gigi gitu ya, itu bisa menyebabkan crown lepas, atau karena memang struktur di bawahnya itu juga udah rusak gitu. Jadi kalau misalnya ternyata setelah pemeriksaan giginya itu di bawahnya itu masih baik, kita bisa langsung menyemen kembali crown itu. Tapi kalau misalnya ternyata ada kerusakan, maka kerusakan itu harus dilihat lagi seberapa parah atau seberapa ringannya kerusakan itu. Kalau misalnya masih ringan, berarti kita masih bisa untuk ditambal kembali dan kemudian dipasang lagi crownnya, atau kalau misalnya terlalu parah, terpaksa harus dicabut gitu. Jadi this depends on the condition. Oke. Terus ini ada pertanyaan lagi nih bermasuk, apakah gatal-gatal alergi di kulit itu disebabkan kondisi gigi dan gusi yang tidak baik, dan bagaimana bisa terjadi? Kalau dalam riset itu belum ditemukan hubungan antara alergi kulit dengan gigi ya, kecuali kalau saya belum pernah baca gitu. Cuman yang seperti saya sampaikan tadi, kondisi mulut ini berhubungan dengan Alzheimer's, demensia, heart disease dan sebagainya seperti saya bilang itu. As far as allergic, saya belum menemukan literatur tentang itu gitu. Oke. Kemudian, apakah kebiasaan minum kopi atau teh tanpa gula akan memengaruhi keasaman mulut? Sebenarnya kalau misalnya tanpa gula itu bagus sekali gitu. Bahkan dalam teh itu ada fluoride yang alami. Jadi sebenarnya itu bagus gitu. Jadi yang benar itu memang minum teh itu tanpa gula, minum kopi juga tanpa gula gitu kalau bisa gitu. Karena yang saya bilang itu ya, bahwa orang ke Starbucks, ya ampun, sugarnya itu terlalu banyak sekali gitu. Nggak cuma jelek untuk mulut, tapi juga jelek untuk keseluruhan gitu. Jadi kalau bisa sih, if it's not too difficult gitu ya, bisa nggak sih kita give up gula dari teh sama kopi? Nggak bisa kayak dari kecil dikenalin gula rasanya. Iya. Ya baik, sepertinya udah dibacakan semua pertanyaan yang masuk. Oke, ya, ya akhirnya pertanyaan sudah saya tutup dan juga waktu sudah habis, dan selanjutnya saya akan membacakan sedikit kesimpulan dari materi hari ini, bahwasanya salah satu kunci utama kesehatan gigi itu tidak hanya karena kita menjaga kebersihan, tapi juga karena adanya bakteri yang ada sebagai salah satu rumah paling besar di rongga mulut itu, yang bisa menyebabkan karies, kemudian penyakit periodontitis ini yang sangat berbahaya karena memiliki bakteri yang jahat, yaitu Spirochete, yang bisa memunculkan toksin sehingga dapat menyebarkan ke seluruh tubuh kita, jaringan tubuh kita. Salah satu pencegahannya yaitu dengan cara rajin membersihkan gigi, kemudian
makan makanan yang sehat, yang organik, kemudian jangan membiarkan caries yang sudah ada di gigi kita. Lebih baik kita menjaga dari dini, dari kita masih kecil ataupun anak kita masih kecil, agar tidak menimbulkan penyakit di hari kemudian. Baik, selanjutnya dokter mungkin bisa memberikan sedikit uh, prakata sebelum saya tutup, dokter. Pada intinya sih seperti yang Rasul bilang itu ya dalam hadisnya itu bahwa kita itu bersaudara, orang mukmin itu seperti satu badan gitu, bahwa yang satu itu bila satu badan itu sakit maka yang lain juga sakit gitu. Jadi insya Allah kita berusaha untuk menjaga kesehatan gigi kita ini dalam rangka agar badan kita juga badan kita semakin sehat, dan juga dalam rangka kita beramanah dengan apa yang telah Allah berikan ini, satu amanah yang luar biasa ya, karena berbagai fungsi dan yang membantu kita untuk beribadah gitu, berbicara yang baik, membaca Quran dan sebagainya gitu. Itu dimulai dari mulut kita ini gitu. Jadi mari kita niatkan ya perawatan gusi ini semata-mata karena kita ingin beramanah kepada apa yang telah Allah berikan kepada kita. Ya. Terima kasih. Ya, jazakumullah khairan Dr. Ranti dan juga Mbak Yuli yang ada di belakang layar sebagai streamer kita. Saya mohon maaf atas kekurangan dan kelebihan hanyalah milik Allah SWT. Semoga kita bisa bertemu dengan kesempatan dengan topik lain yang lebih menarik dan pastinya bermanfaat. Oke, saya sebagai moderator, saya akan tutup Telebridge hari ini dengan membacakan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan. Wa iyyakum.